Atau mungkin sudah dibuatkan pada tabelnya atau matriksnya. Itu aja Ini dikasih dia. ini kebetulan mentor saya yang usulkan untuk angkat isu ini, Pak. Iya, enggak apa-apa. Kalau seperti itu, Eh, kalau mentor yang usulkan, tidak usah pakai analisis kan? Enggak perlu. oh iya, Pak. Tinggal kita formulasikan kalimatnya. Oke, coba. Mana usulan mentor? Untuk isu yang saya angkat, Pak, itu kurangnya disiplin PNS di lingkungan kerja pemerintah Morowali Utara, Pak. Tunggu. Pak Pak Maslan di mana ya Kalau tugasnya? saya dari ini di BKD, Pak. BKD. Oke, BK, Iya. BKD, BKPSD, BKPSDM, BKPSDM, Pak. Iya. BKPSDM. Oke. Iya. Isunya, dia jabatannya apa? Saya analis pengembangan SDM aparatur, Pak. Analis pengembangan. Ditempatkan di diklat juga, bagian diklat. Eh, Kebetulan diklat beda sub bidang, Pak. Saya di bawah bidang pengembangan disiplin dan penghargaan, Pak. Oh, begitu. Ya, oke deh. Apa Iya. isunya tadi? Isu Isunya kurangnya disiplin PNS kurang kurangnya disiplin PNS di lingkungan kerja pemerintah Morowali Utara, Pak. di lingkungan Pemda. Iya, di lingkungan Pemda Morowali Utara, Pak. Oke, berarti secara keseluruhan ini. Iya, Pak. Iya. Cuma Ah, untuk yang saya mau tanyakan, Pak, nanti untuk kita mau lihat indikator keberhasilan penerapan penegakan disiplinnya ini, Pak. Apa boleh saya misalnya ambil beberapa instansi aja, Pak, sebagai ah, contoh ininya, Pak? iya, bisa. Kan Karena nanti kalau nanti keseluruhan, ya ya, ya nanti untuk keseluruhannya nanti kan ada tindak lanjutnya. Di bab 4 itu iya, Pak. ada penutup, di bab penutup itu ada kesimpulan dan tindak lanjut. Nah, nanti diceritakan di tindak lanjut itu apa-apa. Oh iya, Pak. Ya kan dalam taraf ke pelatihan ini kita ambil sampelnya saja berapa OPD yang kita harus apa yang kita harus lakukan aktualisasinya tentang disiplin ini. Begitu? Iya, Ya. iya, Nah, Pak. bicara disiplin kan banyak. Apalagi ada peraturan baru tentang disiplin itu PP 42 tahun 2021. Jangan lupa itu ya di Oh iya, Pak. dasar hukumnya mesti ada ya. Oh Ya, iya, Pak. Siap, Pak. Siap. ya PP 42 baru. PP 42 tahun 2021 itu disiplin pegawai. PP Oh 42 iya, kan? siap, Pak. Ya, pokoknya ada yang terakhir kalau tidak salah ya. PP ini ya. Hmm, oh bukan, kalau PP itu bukan itu. PP 42. Bukan PP 42. Oh bukan. Hmm, ada kemarin saya sempat lihat itu yang peraturan baru. Nah, tentang disiplin pegawai itu. PP berapa? Eh, Eh, Nanti PP saya cari referensinya, 94 Pak, untuk yang 2021. PP 19 20, PP 94 2021 tentang disiplin pegawai negeri sipil. Itu. Nah, itu sebagai rujukan ya. oh iya, Tentang siap, Pak. disiplin itu kira-kira disiplin dalam bidang apa saja yang bisa diaktualisasikan nanti ya. Kegiatan disiplin yang Oh mana iya, saja yang siap. menjadi sorotan ya. Karena ini menyangkut Pemda Morowali Utara berarti ada sampelnya berapa OPD, tapi kan rujukannya di situ di PP 94 itu. Nanti download ya PP itu ya. Oh iya, siap, Pak. Iya, Ya, siap, Pak. oke deh. Coba kita. Kira-kira apa gagasannya? Gagasannya Pak Mas Dan? Ini gagasannya penerapan apa udah salah betul ini, Pak, penerapan standar operasional disiplin PNS di lingkungan kerja
yang patokannya dari itu tadi Pak, peraturan pemerintah 94 itu Pak. Kurangnya disiplin berarti menerapkan begitu ya, menerapkan. Iya, menerapkan ini Pak untuk ibaratnya kayak menegakkan kembali Pak, Ya, mengingatkan menerapkan standar kembali begitu. PNS kalau iya Standar atau begitu. gimana? Iya, Standar operasional atau SOP di masing-masing OPD gitu. iya Pak. Ya, berarti menerapkan standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing OPD ya. Gitu ya. Iya gitu Pak. Iya. Ya. Lingkup Pemda Kabupaten Morut ya. Iya Pak. Ya, gitu. Berarti menerapkan standar OPD, standar operasional prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing OPD lingkup Pemda Kabupaten Morowali Utara. Gitu ya. Iya siap. Oke, nah, kira-kira begitu. Nah, Iya. kalau seperti itu berarti sasarannya itu adalah Pak Maslan ini harus mau melakukan kegiatannya, berarti harus melakukan monitoring ya beberapa OPD itu Iya. ya untuk mengetahui disiplin di sana apakah mereka lakukan berdasarkan standar operasional prosedur di masing-masing OPD tujuan itu atau bagaimana ya gitu ya. Jadi lakukan monitoring evaluasi buat Oh, iya. monet toh ya. Jadi Iya. ya pilih berapa OPD, mungkin 10 OPD boleh. Oh, Kalau iya. 10 OPD dua hari dilakukan sudah 20 hari. Bisa begitu? Ya Oh, iya karena Pak. Siap. aktualisasinya itu sekitar 20 hari satu orang itu di kegiatan intinya. Nah, coba ya kalau kira-kira gambaran jadwalnya begini. 3 hari pertama itu setelah seminar ya, setelah seminar. Iya Pak. 3 hari pertama itu melakukan konsultasi dulu. Konsultasi dengan mentor tentang kegiatan yang kita lakukan satu bulan ke depan. Itu pertama. Itu 3 hari. Setelah itu kita menyiapkan bahan seperti misalnya monitoring evaluasi, bahan evaluasinya kira-kira apa semua format yang kita harus bawa. Kan begitu. Untuk Oh, iya Pak. mengecek kepatuhan atau penerapan daripada OPD itu, daripada SOP itu di sana. Nah, mungkin kita cek berdasarkan daftar kehadiran atau absen. Baik absen pagi maupun absen sore. Kira-kira begitu. Atau mungkin ada dibuatkan surat edaran di sana atau ketentuan shift. Ya. Pegawai yang ada di situ dilakukan shift. Ada yang sore, ada yang pagi, ada yang sore. Kira-kira begitu ya. Apakah mereka hadir yang telah dijadwalkan begitu atau tidak? Itu yang kita monitor. Begitu pemasalannya. Oh, iya siap Pak. Ya, nah seperti itu kita kira-kira kegiatannya. Nah setelah itu baru kita evaluasi. Evaluasinya itu kan hanya menghitung kira-kira berapa persen ya yang menerapkan standar operasional prosedur di misalnya OPD ini. Nah, atau secara keseluruhan nantinya. Di OPD itu pun mungkin kita hanya ambil apa ya? Sampai mungkin 3 sampai berapa orang saja ya yang tidak disiplin. Nah, sehingga penerapannya itu benar-benar kita bisa lakukan. Nah, itu satu. Yang kedua, kita juga bisa memberikan apa ya? Kitab petik yang ada di PP 94 itu bersama sanksinya. Buat semacam edaran kah atau semacam bentuk leaflet begitu supaya semua pegawai di situ bisa baca. Karena sekarang kan masih baru ini. Kemarin ada masukan dari ini Pak, dari mentor saya katanya mau bikin buku saku gitu Pak. Boleh bikin buku saku.
Bisa. Buatkan buku saku itu tentang disiplin itu bersama sanksinya. Oh iya. Gitu kan? Ya, ada sanksinya. Sanksi itu kan menjerah orang, itu menjerah orang. Pegawai. Nah, supaya mereka bisa lakukan. Itu yang bisa dilakukan kalau mensosialisasikan peraturan itu. Ambil dari PP 94 ini, isi buku saku itu. Oh iya. Ya, nah seperti itu sehingga nanti bisa diukur. Bisa diukur. Keberhasilan itu bisa diukur. Atau kita hanya persentasekan saja bahwa dari misalnya katakan Bapenda atau dinas pendapatan ya. Ya, dinas pendapatan itu pegawainya 30 orang. Kira-kira berapa orang yang melanggar disiplin itu berdasarkan SOP-nya mereka. Tapi berarti kalau mau melakukan monitoring itu, mau naik ke sana itu, minta dulu SOP-nya. Kalau tiada SOP-nya berarti tidak bisa dilakukan di sana. Cari OPD yang sudah punya SOP. Karena sasarannya kita SOP. Kan begitu tuh? Ya, nah kalau yang tidak punya SOP tidak bisa dijadikan sampel, tidak bisa. Cari OPD, kalau seperti itu berarti awalnya melakukan survei SOP dulu di kantor itu. Oh iya. Ya, jadi kegiatan pertamanya itu melakukan survei tentang keberadaan standar operasi prosedur di OPD mana saja yang kita sasar. Ya, OPD lingkup Kabupaten Morowali Utara. Nah, kita berarti awalnya kita survei dulu. Kita cari tahu. Mungkin 10 seperti saya katakan tadi 10 OPD kita dapatkan sudah, oh OPD ini kita catat. Oh. Nanti melaksanakan monitoringnya itu sasaran ke situ. Oke, Pak Maslan? Ya, sasaran ke situ berarti kita pegang dia punya OPD, fotokopi OPD-nya atau foto OPD-nya. Apa? SOP-nya. Oke. Ya, SOP itu kita ambil SOP-nya. Nah, begitu kita ambil SOP-nya, maka itu jadi sasaran monitoring evaluasi kita. Nah, apa ukurannya? Setiap OPD itu berapa jumlah pegawainya itu kita bisa mengukur berapa orang yang melanggar, berapa orang yang disiplin, berapa orang tidak. Kan begitu kan? Iya. Ya. Nah, kalau kita tahu itu sudah hasilnya kita. Itu namanya evaluasi. Hasil evaluasinya di situ. Tapi kita buatkan formatnya. Ya, format mengukurnya. Kan formatnya itu hanya menghitung saja. Berapa orang yang melanggar, berapa orang gitu. Cuma itu. Itu format juga namanya. Walaupun sedikit saja. Paham kira-kira Pak Maslan? Iya Pak, udah dapat gambarannya Pak. Oke, kira-kira itu dia punya gagasan menerapkan standar ya operasi prosedur yang telah ditetapkan di masing-masing OPD lingkup Pemda Kabupaten gitu. Tapi kan kita punya sampel kan cuma berapa OPD kan? Iya Pak. Gitu. Ya, sudah tergambar? Iya, sudah dapat gambaran Pak. Oke. Nah, nanti kegiatannya coba dibikin kegiatannya ya. Oh, iya. Kegiatan kemudian tahapan kegiatan. Oke. Yang lain begini. Saya sampaikan memang bahwa kegiatan pertama itu konsultasi dulu. Semua ya. Nah, melaksanakan konsultasi. Oke, baik. Semua ya, berapa orang ini ya? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ya. 10 kita ya. 10 orang itu kegiatan pertamanya itu melakukan konsultasi. Melaksanakan konsultasi dengan atasan langsung atau mentor. Nah, ini hanya gambaran. Mau sampai 5 tahapannya boleh, mau 3 saja boleh. Tapi minimal setiap kegiatan itu 3 tahapan. Minimal. Kegiatannya minimal 4. Minimal 4. Pak Duda, boleh masuk. Ya, halo. Saya sudah. Pak Duda, boleh masuk. Sudah ini. Di angkatan berapa? Masuk kata dia, Bu Risna. Angkatan 27. Belum saya rasa masuk ini.
Angkatan 27. Bukan 27, iya 27 Eh, sama Bu Risna. halo, saya 27 nanti jam 3. Ada Saya sudah lapor tadi sama Pak Rahmat. 27 kapan? Saya 27 itu nanti jam 3. Oh, Ya, sekarang saya masih di 8. Iya, saya sama Rahmat tadi, Rahmat, PIC-nya. oh, dia sudah lapor sama Rama kalau masuk jam 3, Pak. Bu. Aduh, Dudes ini menunggu diriku. Salah-salah saya menunggu Duda. Iya, saya belum kasih masuk juga. Siap. Oke. Nah, Ya, selamat begitu ya, berkali karena di saya studio. lagi di 87, di 87 sekarang, bimbingnya 87. Oke. Bapak di mana? Di 87? Iya, lagi. 88? Iya, 87 lagi 87. Oh, saya sekarang kan 87, buka. 87. Bapak sekarang di mana? Di 87 saya. Lagi bimbingan. Salah, Bapak 87 sekarang ini yang kita mau buka ini 87 ya Bu Risna? 27. Oh, 27. sorry, Tabrakan saya sorry. punya Sorry, jadwal Duda, itu. sorry, Duda. Ya, oke deh. Ya. Lanjut 87 Oke, dan baik. Ya, terima kasih Ibu Risna ya. Oke, baik. Oke, bagus. Ada Bu Risna. Ya, baik. Oke, Waalaikumsalam. Salam. Oke, baik. Kira-kira seperti itu ya, Pak Maslan ya. Jadi menerapkan standar. Nah, kegiatan itu minimal 4, tapi saya minta kelompok ini jangan cuma 4. Kalau saya minimal 5. Kenapa minimal 5? Karena kegiatan konsultasi itu kegiatan umum. Bukan kegiatan intinya. Minimal 5. Sebaiknya 6, 7 kegiatan. Yang pasti kegiatan akhir itu kegiatan evaluasi. Kalaupun tidak ada yang dievaluasi, minimal ada hasil. Apa kira-kira hasil yang kita capai, persentasenya. Gitu ya. Nah, oke. Setiap kegiatan itu minimal 3 tahapan. Ya, minimal 3 tahapan. Nah, di kegiatan 1 itu semua konsultasi. Konsultasi. Nah, di tahapannya itu mau 4, mau 5 tahapan silakan. Yang penting bisa selesai itu konsultasi. Apakah di awalnya harus kontak dulu mentor? Boleh. Baru menyiapkan bahan? Boleh. Atau langsung menyiapkan bahan saja, baru kontak mentor? Boleh. Jadi saya sampaikan ya, karena ini umum. Pertama, konsultasi dengan mentor, melakukan konsultasi dengan mentor atau atasan langsung. Tahapan kegiatan pertamanya, kalau saya ya, cuma 3. Menyiapkan bahan konsultasi. Apa itu bahan konsultasi? Bahannya adalah list kegiatan, jadwal kegiatan. Minimal itu. Ada kertasnya, kita siapkan karena kita harus mencatat apa yang disampaikan, yang dimasukkan atau saran oleh mentor. Ya, tentu pulpen harus disiapkan juga. Kalau bukan kertas kan kita bisa pakai handphone untuk mencatat. Jadi itu bahan semua, itu bahan konsultasi semua. Tidak perlu kita catat dalam tahapan itu, tidak perlu. Hanya kita perlu tahu apa itu bahan itu. Nah, itu bahan. Nanti bagaimana membuktikan itu? Nanti di pembuktian, di laporan. Oh ini loh hasil konsultasi. Kita buktikan apa yang jadi parafnya itu. Apa yang menjadi catatan dari mentor itu. Kita buktikan. Kita lampirkan pada laporan kita nanti. Tidak perlu di rancangan, tidak perlu dicatat di situ, tidak perlu. Akan hasil di laporan. Gitu. Nah, tahapan keduanya apa? Kita lakukan konsultasi. Konsultasi itu kita bisa diskusi di situ sama mentor kita. Minta saran, minta pendapat, minta masukan, minta pesan apa yang harus dilakukan. Sama mentor itu ketika kita ketemu mentor. Itu isinya, tahapan kedua itu. Dan itu buktinya. Apa buktinya? Itu hasil. Hasil yang tadi kita sudah dia Kemudian tahapan ketiga apa? Minta persetujuan. Apa persetujuannya? Minimal list yang kita bawa itu, catatan yang kita catat itu, atau jadwal yang kita bawa itu, dia paraf.
Itu buktinya. Bahwa kita sudah konsultasi, dia sudah sahkan konsultasi kita. Ya, gitu kira-kira gambarannya itu. Tahapan 2 itu. Nah, di situ kira-kira sudah kita bisa buktikan. Kita bisa lampirkan itu yang sudah diparaf itu. Karena dia sudah setuju. Karena tanpa persetujuan dia, sulit kita melaksanakan kegiatan itu. Karena dia punya sekolah, dia punya kantor, dia punya subbagian. Kita harus minta izin dong. Melalui konsultasi itu. Halo, kenapa tadi ini? Jaringan lagi? Ya, Pak, menyimak, Pak. Oh, menyimak. Nah, baik. Nah, itu kira-kira. Nah, terus tahapan ketiga. Tahapan ketiga itu minta persetujuan itu sudah. Ya, minta persetujuan. Nah, ada juga teman-teman lain itu, dia satukan itu antara melaksanakan konsultasi dengan mentor dengan melakukan koordinasi dengan teman sejawat. Kalau ada perlu dikoordinasikan dengan teman-teman lain kita, itu masukkan juga di situ boleh, atau bikin kegiatan tersendiri juga, misalnya kegiatan kedua, melakukan koordinasi dengan teman sejawat atau siapa, atau bidang mana yang terkait dengan kegiatan kita. Boleh. Tahapannya itu juga. Siapkan dulu bahan koordinasi, lakukan koordinasi, bicarakan di sana apa inti koordinasi, apa materi koordinasi itu, baru minta persetujuannya. Diketahui oleh sub bidang ini. Boleh. Mau disatukan di kegiatan satu juga boleh. Bisa sampai 4 sampai 5 tahapan bisa. Karena kita kan harus melakukan koordinasi dengan teman lain atau sub bidang lain. Gitu. Selesai kegiatan satu. Ya, selesai kegiatan satu. Kalau mau tambah silakan. Oke, itu ya. Itu gambarannya ya. Oke. Jadi kalau Pak Maslan dia sudah jadi dia punya isu dan gagasan, tinggal kegiatan. Yang lain oke, coba kita cek dulu apa isu dan gagasan. Silakan. Supaya kita perbagus dia punya formulasi kalimat. Ayo. Baik, Pak, saya Izin, siap, Pak. Pak. Nah, silakan. Mana siapa yang satu? Syukur. Pak Jain dulu ya, karena Pak Syukur Semuanya mau, Pak. karena Pak Syukur ya, Pak Syukur kemarin ada hubungi juga saya melalui WA ya, Pak Syukur ya. Nanti kita perbaiki sebentar. Habis Ibu Jane, Pak Syukur, baru Ibu Mitra ya. Oke, silakan Bu Jane. Izin share screen, Pak. Ya, kalau tidak mau di-share screen, dibaca saja boleh. Tidak apa-apa. Oh iya, oke. Oke. Ini Pak untuk saya masih bingung sebenarnya Pak dengan gagasan saya. Jadi saya Jangan minta bingung. untuk isunya Pak, Ya. belum adanya tata cara yang tetap dalam Tunggu. pembagian. Agak Ya. pelan-pelan. Oke. Biar saya catat ya. Belum Oke. adanya tata Ya. cara yang tetap dalam pembagian kegiatan Ya. dan anggaran per bidang dalam penyusunan renja Kegiatan. Pembagian kegiatan. dan anggaran per bidang Jangan pakai por ya. Setiap bidang. setiap bidang. Oke. Di setiap bidang. Anggaran di setiap bidang Ya. dalam penyusunan renja Penyusunan renja ya. ya Di Badan Pendapatan Daerah BKB Bapenda BPKD ya. Bapenda Oh iya, Pak. Bapenda ya, Bapenda. Iya. Benda ya. Oke ya. Belum adanya tata cara yang tepat. Berarti membuat tata cara ini. Nah, awalnya saya Pak ininya mau buat SOP. Nah, ingat ya, bukan saya tidak setuju. SOP itu sulit kalau hanya 1 bulan, tidak akan selesai. Karena SOP itu terkait dengan sub-sub bidang lain. Nah, dia harus ditandatangan oleh gubernur.
harus tanda tangan oleh bupati. Itu SOP setiap OPD itu harus tanda tangan oleh bupati. Karena dia menyangkut keseluruhannya itu. Saya kebetulan saya jadi tim juga waktu 2014 kan tidak salah. Tim penyusun itu di OPD kami. Dia terkait. Misalnya ya, saya hanya ambil contoh saja. Misalnya, ini 10 orang ini satu kantor. Jane di sub bidang ini, si Lena di sub bidang ini, maka ketika terkait antara Jane dengan Lena itu harus duduk sama-sama. Begitu juga misalnya sub bidang lain juga Pak Syukur harus duduk sama-sama lagi dengan Bu Jane. Kaitkan itu, dikaitkan. Nah itu sulitnya. Itu sulitnya. Dan itu dia di breakdown dari tugas kepala badan, tugas kepala bidang, tugas sekretariat, dan tugas kita. Tugas sub dan tugas kita. Di breakdown dia, dikasih sulit memang. Kecuali bisa kalau hanya bidang kita atau sub bidang kita bikin, hanya petunjuk teknis saja. Hanya petunjuk teknis, boleh dibikin. Iya bosku, siap. Hanya petunjuk teknis saja, bukan SOP. Berarti khusus bidangku, Pak. Bidang boleh. Tidak apa-apa, tapi petunjuk teknis saja. Belum adanya, berarti diadakan ya. Ingat, kalau belum adanya, berarti diadakan. Harus dibuat. Iya. Kalau kurangnya, berarti ditingkatkan. Kalau tidak optimal, berarti dioptimalkan. Sudah ada, tapi tinggal dioptimalkan. Sudah ada, tapi masih kurang. Perlu ditingkatkan. Itu bedanya ya. Kalau adanya, harus diadakan. Misalnya ada petunjuk teknis tentang pembagian anggaran di setiap bidang. Harus diadakan itu petunjuknya. Dibuat petunjuknya. Ya. Berarti ini dia ya. lebih ke petunjuk Pak, ini saya mau tanya. Kalau petunjuk teknis itu dia berarti hanya bidang khusus di bidang saya saja. Kalau saya kan sekarang di sekretariat. Iya. Ya. Berarti yang ketahui itu nanti semua orang sekretariat itu harus tahu. Dan bisa disosialisasikan. Bisa. Begitu kita bikin, kan yang bikin kan cuma Jane saja ya. Yang Iya, bikin itu teknis petunjuk teknis pembagian atau pembagian kegiatan dan anggaran di setiap bidang. Yang tahu itu bidangnya Jane itu orang-orang di situ harus disosialisasikan. Setelah ditandatangan oleh kepala bidang, diketahui oleh kepala badan, maka kita harus sosialisasikan dengan teman kita di situ. Ini tata caranya. Ini caranya pembagian kegiatan dan anggaran. Gitu. Apakah ada persentase sesuai dengan usulan kegiatan yang dari bidang-bidang masing-masing atau bagaimana caranya? Yang tahu kan J. Tapi kan ada dasarnya. Misalnya mungkin ada peraturan bupati tentang pembagian persentase itu, atau ada edaran atau petunjuk kepala badan. Jadi punya dasar. Jadi petunjuk itu harus punya dasar. Ya. Apakah hanya satu isu yang jadi core isu? Nah ini Pak, kemarin saya kan sudah sempat konsultasi sama mentor. Sudah saya tanyakan, saya ini sudah saya sampaikan juga kalau kayak untuk pembuatan SOP ini mungkin terlalu panjang dan tidak akan maksudnya mungkin tidak akan memungkinkan lah untuk saya buat. Ada usulan dari mentor, cuma itu katanya juga susah. Perubahan struktur, Pak. Iya. Perubahan struktur di SIPD. Karena kendalanya sekarang menurut mentor, untuk pembagian anggaran itu sekarang di SIPD itu tergabung-gabung karena adanya struktur di SIPD yang mengikuti Permen 13, jadi tergabung-gabung. Jadi misalnya bidang satu sama bidang lain, itu tergabung anggarannya. Jadi itu yang biasanya bikin bentrok. Jadi kemarin dari mentor diarahkan kalau bisa angkat itu, cuma itu juga susah katanya.
Iya susah. Kalau saya himbau jangan, tidak akan selesai itu. Banyak kendala. Ya. Bisa dibikin begitu dalam bentuk, tapi bukan SOP namanya. Namanya hanya petunjuk teknis saja. Petunjuk teknis. Ya, hanya petunjuk teknis saja. Jadi teknik membagi kegiatan dan anggaran itu ada di kita. Ya, Ada di Saya- sub bagiannya J. ya, siap. Bisa seperti itu. Ya, jadi tapi petunjuk teknis itu dia dalam bentuk apa ya? Petunjuk. Jadi petikan-petikannya yang isi di dalam itu berdasarkan mungkin ada aturan yang mengatur tentang itu, ada persentase, kan di setiap bidang itu kan tidak sama besar anggarannya, tergantung dari kegiatannya. Iya, Pak. Ya, pasti kan? Nah, Iya. begitu juga di sub-sub bagian itu. Subbagian tidak sama anggarannya, tergantung dari kegiatan. Maka dijelaskan di situ. Berdasarkan volume pekerjaan, maka pembagian itu adalah persentasenya seperti ini. Itu semua yang dimuat dalam petunjuk teknis itu di situ. Kemudian apa saja yang disiapkan oleh bidang lain. Mengusulkan itu apa disiapkan. Kemudian pelaporannya sampai seperti apa. Ya, jadi petunjuk teknis itu bisa tuntas. Petunjuk teknis. Saya hanya tanya, bisa enggak itu? Begini Pak, Gitu ya. tapi kalau misalnya saya ambil hanya untuk di bidang saya, apakah itu perlu juga data dari bidang lain, Pak? Kalau terkait erat, perlu. Misalnya, Sebenarnya, kegiatannya mereka, kegiatan bidang lain itu apa saja? iya Pak. Begini Pak, Apa saja? kalau Ya. kebetulan itu kalau sekretaris, saya kan sekretariat. Kalau sekretariat itu kebetulan itu kegiatannya itu paling sedikit dari semua. Kayaknya cuma 2. Jadi yang lebih banyak itu sebenarnya dari bidang-bidang. Tapi yang atur itu dari sekretariat. Maksudnya semua kumpulnya Iya. di sekretariat. Iya, kalau seperti itu berarti petunjuk teknis pembagian kegiatan, kan yang dari bidang itu kan cuma mengusul. Iya, betul. Ya, mengusul. Nah, usulan mereka itu kita kumpul, kemudian kita bisa identifikasi dulu, kita catat, usulan bidang ini sekian kegiatan, sekian anggarannya. Usulan bidang ini sekian kegiatan, sekian anggarannya. Berarti dimuat di situ itu petunjuk teknis pelaksanaan itu. Ya, kita mau karena kuasanya sebenarnya di situ di sekretariat. Ya, kuasanya itu di sekretariat. Membaginya itu ada persentase yang terukur. Persentasenya itu misalnya kegiatan bidang ini volumenya tinggi dan itu sangat dibutuhkan. Ya, berarti persentasenya lebih tinggi di sana daripada bidang lain. Boleh. Dan petunjuk teknis itu harus tanda tangan oleh sekretaris dan kepala badan supaya kuat. Nah, bidang lain tidak bisa mengklaim bahwa saya punya kenapa cuma begini. Tidak. Karena ada petunjuk teknis dari kita. Ya. Bisa yakin itu? Ya, seperti itu ya. Berarti belum adanya tata cara atau kalau begitu belum tersedianya tata cara atau petunjuk teknis yang tetap ya. Iya. Ya, yang tetap dalam pembagian kegiatan dan anggaran di setiap bidang. Di setiap Pada bidang. dalam penyusunan renja di Badan Pendapatan Daerah. Ya, boleh begitu. Nah, coba kita gagas dulu, buat gagasannya dulu. Ya. Belum adanya ya? Iya, belum adanya. Ya. Berarti membuat petunjuk teknis begitu ya? Membuat petunjuk. Kita menyusun, mana yang lebih tepat? Kasih dulu. Ada guru bahasa Indonesia ini? Ya, membuat atau menyusun. Menyusun petunjuk teknis. Atau membuat petunjuk teknis, mana lebih tepat? Pemasalan kira-kira apa pemasalan? Membuat petunjuk teknis. Ya. Membuat petunjuk teknis atau begini, tata cara. bukan membuat ya. Ya. Nah, kalau begitu
nanti gagasan kreatifnya dengan petunjuk teknis, begitu ya. Mengoptimalkan, gitu ya. Ya, Mengoptimalkan pembagian kegiatan dan anggaran di setiap bidang dalam penyusunan renja melalui petunjuk teknis. Gitu. Berarti isunya apa belum optimal ya? Ya. Sekarang memang belum optimal ya? Iya. Ya, karena tidak ada petunjuk teknisnya ya. Ya, Iya. boleh. Belum optimalnya tata cara pembagian kegiatan, berarti itu isunya berarti. Belum optimalnya pembagian kegiatan dan anggaran di setiap bidang dalam penyusunan renja di Bapenda Kabupaten Morut. Ya. Berarti mengoptimalkan pembagian kegiatan dan anggaran di setiap bidang dalam penyusunan renja melalui petunjuk teknis. Kita berarti membuat petunjuk teknis. Ya. Gitu ya. Siapa? Sudah? Siapa? Ya, nanti komunikasikan sama mentornya, coba di tes nanti ya. Ya, terima kasih Pak. Kegiatannya itu berarti membuat petunjuk teknis. Di luar kegiatan 1. Berarti kegiatan 2 mengumpulkan referensi tentang petunjuk teknis, pembagian kegiatan dan anggaran. Itu kegiatan 2-nya kira-kira di situ. Jadi kumpulkan dulu referensinya. Referensi itu ada SOP, ada petunjuk-petunjuk lain, ada mungkin edaran tentang bagaimana pembagian kegiatan, ada yang mungkin keputusan bupati ya tentang pembagian kegiatan dan anggaran. Itu. Jadi itu dia punya referensi, itu kita kumpul, mengumpulkan referensi. Nah, kira-kira berarti menyiapkan bahan pembuatan petunjuk teknis itu berarti tahapannya itu mengumpulkan, kumpul dulu referensi, kemudian identifikasi referensi itu. Kan tidak semua kita ambil. Iya. Ya, begitu. Kemudian menetapkan referensi yang tepat sebagai dasar pembuatan petunjuk teknis. Itu tahapan kegiatan ketiga. Cukup kan 3 tahapan kan? Iya Pak, cukup. Kemudian kegiatan ketiganya apa? Apa kegiatan ketiga? Kalau mau mendata dulu berarti lakukan pendataan. Mendata kegiatan di setiap bidang pada OPD Bapenda. Data dulu kegiatannya. Semua bidang itu didata. Jadi berarti melakukan. Menyiapkan format data. Kan begitu kan? Itu tahapannya kan? Siapkan dulu format datanya. Format data itu kan cuma catatan kita, untuk catatan kita. Kemudian lakukan pendataan. Kemudian apa lagi? Mengelompokkan atau apa kira-kira kegiatan. Sudah selesai. Berarti sudah ada catatan kegiatan kita. Dari semua bidang. Mau 2 bidang saja, mau 3 bidang, terserah. Tidak apa-apa. Nah, baru kegiatan keempat, buat petunjuk teknis, pembagian kegiatan dan anggaran. Itu. Ya, tahapannya apa? Buat konsep dulu. Ya. Nah, mengumpulkan bahan dulu ya. Kumpulkan dulu bahannya, baru buat konsepnya. Kemudian ajukan dulu untuk di konsep itu harus diperiksa dulu oleh atasan. Kira-kira sudah begini konsepnya Pak, petunjuk itu kira-kira begitu ya. Diverifikasi kira-kira. Ya. Setelah disusun, diverifikasi, dibuatlah dalam bentuk dimasukkan dalam soft filenya ya di komputer. Buat itu namanya.
diketik, di apa, diedit semua, dikoreksi. Setelah itu print out, buat tanda tangan. Jadi deh. Nah, apa keberhasilannya? Coba lihat ya. Kemudian bagikan kepada yang bersangkutan, kepada yang membutuhkan petunjuk itu. Selesai, hanya di pembagian saja kita bagikan. Semua yang ada di situ dibagikan. Yang terkait pun dibagikan bisa. Semua bidang itu bisa dibagikan. Karena itu ditandatangan oleh kepala badan. Siap. Karena kita mengoptimalkan pembagian kegiatan dan anggaran. Jadi semua harus tahu. Bisa? Bisa, Pak. Semoga bisa. Ya. Gitu. Sudah selesai dia punya nih, selesai dia itu. Iya. Tinggal dia mau ketik saja. Iya, makasih, Pak. Ya, yang kedua, sama tadi yang kedua, Pak Syukur. Sudah ya, Ibu Jen? Cukup ya? Sudah, Pak, makasih. Oh, ya. Pak Syukur, nanti komunikasikan sama mentor ya. Pak Syukur atau Ibu Mitra dulu? Bu Mitra. Bu Mitra juga Oke. Pak. Oke. Memang bagus Iya, Pak. punya anu nih Pak Syukur. Kalau bersyukur. Terima Silakan, kasih, Pak. Bu Ya, Mitra. terima kasih Pak kesempatannya. Ini judul saya Pak yang sudah fix-nya, Pak. Jangan dulu, isu dulu. Oh, isu saya yang sudah fix-nya, Pak. Ya. Belum optimalnya pendataan bangunan perkantoran yang Tunggu dulu, di belum. mana jabatannya kita apa? Saya Pak analis pengendalian lahan di Dinas Pekerjaan Umum. Analis pengendalian lahan di SPU ya. Iya, Pak. Oke. Belum optimalnya Pendataan bangunan perkantoran perkantoran ya, yang belum mempunyai izin mendirikan bangunan IMB. yang belum memiliki izin mendirikan bangunan IMB di kawasan perkotaan Kolondale. berarti sekota Kolonedale ini. Itu nanti saya ambil sampel, Pak, mungkin instansi Oke. pemerintah. Belum optimalnya pendataan bangunan perkantoran Yang belum mempunyai izin mendirikan. Pendataan berarti data ini ya, Iya, yang pendataan. mau dilakukan data ya. Iya, Pak, melakukan Oke. pendataan. Pendataan bangunan yang belum memiliki MB ya. Oke. Iya, Pak. Kalau begitu fokusnya pendataan ya. Iya, Pak. Oke, tidak apa-apa. Coba kita gagas dulu. Gagasannya apa? Gagasannya optimalisasi pendataan bangunan perkantoran yang belum mempunyai IMB di kawasan perkotaan Kolonedale. Apa kreatifnya? Dengan apa? Dengan mendata. Iya, Pak, dengan melakukan pendataan tersebut. Jadi Kalau begitu, optimalisasi data bangunan. Begitu ya, jangan kan pendataan situ ya, data ya. oh iya, Pak. Optimalisasi data bangunan perkantoran Yang belum mempunyai IMB di kawasan perkotaan Kolonedale. bangunan perkantoran ya. Optimalisasi data bangunan perkantoran
optimalisasi data bangunan perkantoran terhadap atau apa ya, IMB ya, Optimalisasi bangunan perkantoran yang belum mempunyai IMB. optimalisasi bangunan perkantoran Yang belum mempunyai IMB di kawasan. berarti yang dicari ini cuma yang belum. Mau melakukan pendataan Apa yang- itu Pak, karena belum ditahu ada berapa yang belum punya dan ada berapa yang sudah punya Pak. Iya, berarti bisa juga ditemukan yang sudah punya toh. Iya Pak, nanti di Begitu, jangan yang belum. Jangan pakai kata yang belum. Karena kalau pakai kata yang belum, berarti hanya yang belum saja sebagai sasaran datanya. Ya, baik, Kalau Pak. kita pakai tentang IMB atau terhadap IMB atau kepemilikan IMB, mana? Jadi IMB apakah yang sudah IMB sudah ada IMB-nya atau belum, tetap kita data. Oh, Gitu kan? iya baik. Ya, nah kalau begitu optimalisasi bangunan perkantoran tentang pemilikan IMB. Gitu. Iya, Izin Pak. membangun. Izin membangun. Iya Pak. Ya, apa dia miliki atau belum? Kan begitu kan? Iya Pak. Jika Misalnya, belum, kalau kita mendata, ya kita mendata berarti kita atas itu yang belum memiliki IMB, yang sudah memiliki IMB. Kalau kita data yang sudah memiliki, berarti kita contoh di yang memilikinya. Kan begitu surveinya, toh? iya Pak. Ya, arti tentang kepemilikan IMB. Gitu ya. Iya Pak. Optimalisasi bangunan perkantoran tentang kepemilikan IMB. IMB pada dinas. Jadi datanya kan ke dinas PU ya, pada dinas PU, gitu ya. Ini Pak, sampelnya nanti beberapa instansi Pak. Itu apa yang terjangkau saja dalam 20 hari. Iya Kan baik Pak. 20 hari data itu. Iya Pak. Iya, 20 hari harus Anda mendata. Ya, hari ini ke instansi ini dulu, hari ini ke instansi ini dulu. Kalau bisa 20 OPD lebih bagus. Bisa terjangkau semua. Nah, ditahulah mana yang belum punya IMB. Mungkin ada alasannya. Kenapa belum punya IMB? Kan begitu. Iya Pak. Yang sudah punya IMB dicontohin juga bahwa ini sudah punya IMB. Ya, misalnya PUPR sudah punya, dinas PU sudah punya IMB, tidak usah ada keterangannya lagi. Ya, kalau yang belum ada, misalnya BKPSDM, Pak Maslan punya belum ada IMB-nya. Kenapa kira-kira Pak Maslan? Kan begitu kan? Belum diajukan atau apa kendalanya atau belum ada sertifikatnya atau apanya, kan begitu kan? Iya Pak. Nah, itulah keterangan-keterangan yang bisa memperkuat pendataan itu. Ya, seperti itu ya. Optimalisasi bangunan pelaksanaan bangunan perkantoran pemerintah ya. Iya. Ya, pemerintah itu kira-kira formulasi kalimat gagasan. Optimalisasi bangunan perkantoran pemerintah tentang kepemilikan IMB. Ya. Oke. Dinas PU. Oke. Nah, Baik Pak. Terima tinggal kasih. kegiatannya toh. Iya Pak. Nah, kira-kira tapi ini harus ada melaluinya, melalui pendataan. Iya Pak. Gitu toh? Iya Pak. Ya. Optimalisasi bangunan perkantoran pemerintah tentang kepemilikan IMB melalui pendataan. IMB melalui pendataan. Berarti Ibu Mitra melalui pendataan ya? Mendata. Iya Pak. Ya. Melalui pendataan. Dinas PU Kabupaten Morowali Utara. Nah, optimalisasi bangunan perkantoran pemerintah, optimalisasi data ya, tambah datanya ya, biar lengkap ya. Optimalisasi data karena yang fokusnya di data, optimalisasi data
bangunan perkantoran pemerintah tentang kepemilikan IMB melalui pendataan. Melakukan pendataan. Kalau si Maslan tadi melakukan MONEF, monitoring evaluasi. Kalau ibu siapa? Nona Mitra, Nona ya. Ya, Pak. Nona atau Nyonya Mitra, tidak apa-apa, yang penting tinggal menyesuaikan saja. Ya, dia melakukan pendataan. Kalau Pak Maslan tadi melakukan monitoring evaluasi, itu intinya. Ya, kira-kira hampir sama saja kegiatannya berarti. Kalau mendata berarti turun ke sana setiap, tapi gitu tuh. Ya, baru buatkan laporan. Begitu sampai di kantor, saya dengan kepala sub bidang ini, ya, menanyakan tentang data IMB yang ada di kantor ini, ya, kan begitu tuh. Ya, Pak. Setelah itu, ya, begitu. Jadi uraiannya itu nanti kalau di laporan seperti, ya, oke deh. Sudah ada gambaran kegiatannya? Ya. Iya, Pak, sudah, Pak. Nah, kalau sudah gambaran begitu, tiada saat. Yang lain bisa mengikuti. Ya, oke, saya kira cukup itu, Mitra. Iya, terima kasih, Pak. Nah, Mitra Lorena, ada kan bus Mitra Lorena itu tuh, jangan-jangan pada saat dibentuk itu PO Mitra Lorena itu Ibu Mitra juga dilahirkan. Terkenal itu Lorena, Mitra Lorena. Kan? Tidak ada masalah. Kita ke Pak Syukur mungkin ya. Bagaimana Pak Syukur? Baik, terima kasih Pak. Ya, oke deh. Di sini isu yang saya ambil belum optimalnya. Tunggu dulu, jabatannya Pak Syukur apa? Jabatanku Pak, pengevaluasi program dan kinerja. Evaluasi Program dan kinerja. Program dan kinerja. Kinerja. Ya. Terus di mana? Di BPKAD Pak. BPKAD. Iya Pak. Keuangan ya? Iya Pak, keuangan. Oke. Sip, mantap. Ini pencetus ini apa? Laki. Oh? Pasti ke laki Iya, dia Pak. sasarannya. Ya. Pak Syukur, belum optimalnya gitu. Pengelolaan Ya. Optimalnya halnya pengelolaan pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar Pak. Oh, kok cuma di arsip jadinya ya? Iya Pak. Karena sesuai yang komunikasi saya dengan Bapak kemarin. Ya, enggak apa-apa. Iya. Ya, surat masuk keluar Pada kantor BPKAD. ya. Pada BPKAD Iya Pak. Moro. Belum optimalnya pengelolaan arsip, berarti sudah ya, sudah dilakukan di sana, cuma belum optimal ya. Ya belum optimal Pak. Oke. Dan masih sangat berantakan sekali Pak. Iya, oke deh. Berarti pencatatannya belum dicatat di buku sesuai dengan surat masuk berapa, surat keluar berapa ya. Satu hari itu. Kalau pencatatan Pak, berapa. kalau pencatatan Ya? sudah Pak, sudah seperti Ya. yang semestinya, tapi untuk pengarsipannya itu Pak. Arsip. Ya, Iya. oke deh. Banyak arsip-arsip Ya, itu yang belum sulit optimalnya untuk pengelolaan arsip ya. Ya, Berarti khusus arsipnya saja ya. Ya. Iya Pak. Berarti arsipnya mungkin di filenya ini arsip ini kenapa arsip surat keluar sama dengan disatukannya surat masuk ya. Nah, kira-kira seperti itu berarti ya. Iya Oke Pak. deh. Belum optimalnya pengelolaan arsip surat masuk dan keluar pada gagasannya apa? Gagasannya Pak, mengoptimalkan pengelolaan arsip surat masuk dan surat keluar. Pengelolaan Arsip surat masuk. arsip surat masuk Dan surat dan keluar. Pada Melalui kantor apa? BPKAD. Melalui apa ini? Kalau mau di sini, Pak, dioptimalkan? Di sini Pak ada satu kegiatan yang saya mau buat itu
Saya membuat digitalisasi arsip, Pak, Nah, kalau dalam begitu, bentuk scan. ya, arsip surat masuk dan keluar melalui digitalisasi, gitu ya? Iya, Pak. Digitalisasi scan, Iya, Pak. ya, pada kantor BPKD. Kantor BPKD ya. Iya, Pak. Ini berarti ya. Mengoptimalkan pengolahan arsip surat masuk dan keluar melalui digitalisasi scan, Iya, ya, Pak. pada kantor BPKD Kabupaten Murum. Itu berarti Anda ini fokusnya adalah digitalisasi scan. Semua surat masuk dikelompokkan, semua surat keluar dikelompokkan, kemudian di scan. Iya, Pak. Gitu ya. Ya, Iya, Pak. di scan dan simpannya tersendiri. Surat keluarnya tersendiri, surat masuknya ya. Iya, Pak. Kira-kira berapa satu hari itu berapa surat ya? Kalau banyak surat di sana, hitung memang itu berapa surat. Kalau 1000 surat bagi 20 hari. Berapa surat satu hari? Oh, iya, Pak. Itu Anda punya kegiatan. Iya, Pak. Ya, selama 20 hari itu bikin kegiatan scan surat. Kelompokkan dulu suratnya, surat masuk ini surat keluar. Kan begitu? Berarti kegiatannya Iya, Pak. itu mengelompokkan surat masuk maupun surat keluar. Itu kegiatan keduanya. Atau, nah, sesudah itu menyiapkan alat digitalisasi scan. Siapkan dia. Baru melakukan scan surat masuk dan surat keluar. Nah, kemudian menyimpan. Tapi kalau habis di scan itu sudah tersimpan memang otomatis. Iya, Pak. Tapi saya buat dalam bentuk folder lagi, Pak.
Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mohon izin, Waalaikumsalam. saya sementara di perjalanan. Tadi Pak Muiz tiba-tiba menelpon. Beliau sampaikan sebentar yang belum selesai bimbingannya atau semuanya dari kelompok 3, silakan join kembali jam 5 sore. Oke, Pak. Jam 5 sore nanti, Pak. Jam 5 sore. Jam Oh, ya, 17.00. Oke? Jam 5 Oke, sore Pak. nanti ketemu Ya, lagi Pak. dengan Pak Muiz. Terima kasih. Kalau begitu Medinya, untuk Pak, kelompok yang ini silakan menyesuaikan dengan kegiatan mandirinya masing-masing. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam. Terima kasih Pak. Tes untuk Zoom-nya yang mana? Yang